Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Nama saya Andrian Lim, saat ini saya bekerja sebagai peneliti atau postdoctoral fellow di University of Macau. Kolega saya, Ibu Ratri Nurwanti, meminta saya untuk mengisi kuliah tamu di mata kuliah yang beliau ampu, yaitu konseling dan psikoterapi. Nah, akan ada 3 bagian. Selama 15 menit ke depan, kita akan menjelajah bagian pertama ini sebagai perkenalan. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, ada 3 poin yang akan kita jelajahi di pertemuan pertama ini, yaitu penjelasan singkat dari ketiga bagian kuliah tamu, lalu perkenalan, dan ketiga, Bu Ratri juga meminta saya untuk sharing apa yang saya ketahui tentang perkuliahan psikologi di luar Indonesia. Dan karena saya ada pengalaman S3 di Australia, maka itu yang akan saya bagi ke teman-teman. Oke, seperti yang saya sebutkan, perkuliahan tamu ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kedua nanti saya akan mengangkat topik pengobatan komplementer dan alternatif dalam psikologi klinis. Lalu bagian ketiga, layanan kesehatan mental digital. Masing-masing 15 menit agar teman-teman bisa punya waktu istirahat dan juga tidak bosan mendengarkan suara saya. Nah, setelah ketiga bagian ini teman-teman dengarkan atau ya dengarkan, kita akan ada diskusi online atau daring juga hari Kamis 22 Oktober bersama narasumber lainnya. Untuk waktu detailnya, Bu Ratri atau koleganya mungkin akan menginformasikan ke teman-teman. Lalu bulan depan kita juga akan ada webinar dengan topik utama peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat mental. Saya sendiri akan membawakan topik lebih spesifik layanan kesehatan mental yang terintegrasi. Nah, ini merupakan sambungan dari bagian kedua, sehingga saya harapkan teman-teman menyelesaikan bagian kedua sebelum kita nanti melakukan webinar di bulan November. Oke? Perkenalan singkat, minat dan pengalaman riset saya. Secara umum, teman-teman bisa perhatikan kalau saya tertarik di bidang psikologi klinis, kesehatan, lalu juga um, indigenous and cultural psychology, kemudian global mental health, termasuk community psychology, lalu juga saya tertarik dengan isu-isu sosial, migrants, refugees, kemudian juga gender and sexuality, drug abuse, HIV/AIDS, kemudian dialog lintas iman, dan secara penelitian atau metodologi, saya tertarik untuk menggunakan mixed methods, yaitu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Waktu itu sekitar tahun kedua, saya mantap untuk mendalami psikologi klinis. Nah, pertimbangan saya waktu itu kalau psikologi klinis anak rasanya nggak akan cocok karena kurang bisa menghadapi anak-anak. Maka pilihan saya adalah remaja dan dewasa. Nah, untuk skripsi, saya berpikir waktu itu apa nih yang bisa saya lakukan atau saya teliti untuk remaja dan juga lebih ke pencegahan, bukan yang kuratif atau rehabilitatif. Maka skripsi saya waktu itu eksperimen, saya menggunakan modul pelatihan anti narkoba untuk remaja atau murid SMA. Lalu saya masuk ke Magister Psikologi Profesi untuk bidang psikologi klinis sebagai major dan minornya psikologi pendidikan. Saya di akhir tahun S1, di akhir S1 juga bergabung ke LSM PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, yang fokusnya gender dan seksualitas. Tetapi di sana saya juga belajar dari teman-teman yang terinfeksi HIV atau dengan HIV positif. Nah, saya belajar tentang stigma, diskriminasi, dan pengalaman yang tidak menyenangkan dari mereka. Nah, itu yang mendorong saya untuk membuat tesis S2 tentang edukasi HIV/AIDS untuk bidan puskesmas. Nah, alasan lainnya, waktu itu kami juga diajar oleh Prof. JP, Johanna Endang Prawitasari. Beliau merupakan pelopor psikologi klinis makro, yaitu psikologi klinis yang tidak hanya untuk one by one atau yang merupakan intervensi personal, tetapi secara makro, sistem. Nah, itu yang melatar belakangi tesis S2 saya. Kemudian sempat bekerja di Universitas Ciputra. Saya waktu itu berpikir untuk melanjutkan S3 sambil tetap memegang um, passion di psikologi klinis.
makro. Apa nih yang bisa diterapkan untuk memajukan psikologi klinis waktu itu? Saya melihat bahwa waktu itu meditasi, yoga itu mulai naik daun ya, dan juga masyarakat Indonesia menggunakan pengobatan alternatif itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang saya angkat untuk S3 saya yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian kedua nanti. Saya menyelesaikan studi S3 di University of Queensland, Australia. Dan ketika di Australia, saya juga belajar banyak dari orang-orang asli Australia, yaitu Aborigin, suku Aborigin di sana, bahwa ada yang namanya trauma lintas generasi. Nah, terkait dengan mata kuliah konseling dan psikoterapi, kita bisa belajar bahwa dari uh, dari pengalaman mereka yang selama ratusan tahun dijajah, itu membuat suatu ketakutan atau kecemasan tersendiri ketika mereka harus ke tenaga kesehatan, termasuk psikolog, karena tenaga kesehatan bisa dilihat sebagai representasi dari pihak otoriter atau yang memegang kuasa. Nah, ada reluctance atau keengganan untuk berhubungan dengan pihak otoriter ini. Nah, ini mungkin juga bisa kita temui di masyarakat Indonesia karena dulu dijajah sekian ratus tahun oleh penjajah, seperti itu ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas banyak tentang itu. Uh, kita berlanjut ke pekerjaan saya saat ini. Saya postdoctoral fellow, yaitu peneliti pasca doktoral di University of Macau. Saya menyelesaikan studi S3 Mei 2019 dan September tahun lalu saya bergabung di sini untuk membantu mengembangkan sebuah aplikasi di smartphone untuk para pekerja migran, karena banyak pekerja migran di Macau, yang tujuannya mengembangkan kesehatan atau kesejahteraan mental mereka. Nah, Digital Mental Health Intervention for Improving Migrant Workers Well-being. Ini yang nanti kita juga akan bahas, yaitu lebih ke digital mental health-nya di bagian ketiga. Oke, itu sedikit tentang saya, perkenalan. Lalu bagian ketiga yang mungkin menarik untuk teman-teman ikuti, mungkin ada yang punya cita-cita habis ini melanjutkan S2 atau S3 di luar negeri, tetapi yang akan saya sampaikan lebih banyak tentang pendidikan psikologi di Australia. Nah, bagan atau gambar ini saya ambil dari HIMSI-nya Australia ya, atau Australian Psychological Society. Ini langkah-langkah apa yang harus ditempuh seseorang kalau menjadi psikolog di sana. Untuk langkah pertama, sama kurang lebih dengan di Indonesia, masuk ke universitas menyelesaikan sarjana. Tetapi di Australia, sarjana itu umumnya hanya 3 tahun. Dan setelah 3 tahun, ini mereka bisa mendapat gelar umumnya BA, Bachelor of Arts, atau Bachelor of Science. Tapi ada kepanjangannya nanti Bachelor of Science in Psychology, Bachelor of Science in Engineering, for example. Jadi ini gelar yang umum, dan tidak semuanya mengambil skripsi atau honors. Hanya mereka yang memenuhi kualifikasi, yaitu IPK atau IPS, itu bisa mengambil honors selama 1 tahun. Dan menariknya, ini bisa dilakukan, tetapi mungkin sulit untuk diterapkan. Honors ini tidak harus diambil di universitas asal mereka, atau misalnya saya menyelesaikan di Universitas A untuk Bachelor of Science, lalu saya jeda 1 tahun nih karena ingin bekerja atau hal lain, dan saya ingin honors, saya bisa mendaftar di Universitas B atau Universitas C sepanjang saya memenuhi syarat untuk melakukan honors. Nah, mereka yang IP-nya tidak memenuhi syarat untuk mengambil honors itu bisa mengambil namanya postgrad diploma, setara 1 tahun juga. Saya kurang tahu banyak tentang postgrad diploma ini, tapi mungkin gambarannya seperti ini. Kalau honors itu tesis, menulis ya, melakukan penelitian. Kalau postgrad diploma mungkin lebih banyak ke coursework atau mata kuliah yang di kelas. Dan disertai mungkin minor thesis atau tetap menulis tesis tapi bobotnya tidak sebesar honors. Nah, ketika mereka lulus, kalau yang honors itu akan ada tambahan ons di belakang gelar mereka ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang memiliki teman itu lulusan luar negeri dengan honors, ini artinya honors, mereka bisa dibilang IP-nya bagus gitu ya, dan menyelesaikan honors.
Ini juga berlaku di UK kalau nggak salah karena sistem pendidikannya di Australia itu Commonwealth. Kalau yang postgrad diploma itu PG atau PD. Saya kurang tahu banyak, tetapi bukan yang pasti tidak honors. Oke. Nah, ketika seseorang menyelesaikan step 1 dan step 2, mereka bisa memilih tiga opsi ini untuk melanjutkan sebagai psikolog umum. Nah, di sini ada dua step lain atau dua opsi lain, tetapi mulai ditinggalkan karena ini untuk yang lulusan lama atau kurikulum lama. Di Indonesia kita juga dulu ada kurikulum lama ya, sekitar tahun 91 diubah. Nah, mau tidak mau, mereka harus memilih sekarang, mereka mau tidak mau harus memilih master atau gabungan dengan S3. Nah, ini yang paling minimal yaitu professional master, sama seperti Indonesia 2 tahun sebelum 2017 ya, karena kurikulum yang baru, teman-teman S2 Magister Profesi yang sekarang harus 2,5 tahun. Nah, tapi di Australia masih 2 tahun, dan ketika lulus mereka bisa disebut sebagai psikolog umum. Nah, ketika seseorang masuk ke atau memulai program studi master atau MPsych, PhD atau PsyD, mereka disebut professional psychologist atau setara dengan psikolog muda kalau di Indonesia. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut tentang tiga opsi ini. Ini jelas hanya professional master, jadi ada mata kuliahnya yang harus diikuti dan juga kemudian ada mata kuliah praktek. Nah, combine MPsych and PhD. PhD ini lebih ke menulis tesis selama 2 tahun sisa, karena di 2 tahun pertama atau 2 tahun terakhir, umumnya 2 tahun pertama ya, mereka harus menyelesaikan mata kuliah ke magisteran dan juga profesi dan juga praktek, setelah itu kemudian menulis tesis. Tapi pada prakteknya atau pada kenyataannya, teman-teman saya sepertinya memerlukan lebih dari 4 tahun untuk menyelesaikan kombinasi MPsych dan PhD ini. Jadi ketika lulus mereka akan ada 2 gelar ini. 2 tahun pertama ketika mereka masuk ke program ini, mereka lulus mata kuliah yang disyaratkan, mereka punya gelar ini dan tinggal menyelesaikan PhD-nya. Lalu ada juga yang disebut dengan DPsych atau PsyD, sama aja, Doctor in Psychology. Jadi ini lebih banyak prakteknya, tapi juga menulis tesis, gitu ya. Nah, perbedaan waktunya juga tidak terlalu beda dengan combine MPsych atau PhD dan PsyD. Nah, ketika mereka lulus dari salah satu program ini, tapi jangan salah, ada teman yang dia PhD, tetapi kemudian ingin menjadi psikolog, maka harus mengambil PsyD. Itu juga ada, jadi gelarnya double, PhD, PsyD, gitu ya. Nah, setelah menyelesaikan program ini, mereka meregistrasi diri atau mendaftarkan diri sebagai psikolog umum. Tidak bisa disebut psikolog klinis, psikolog pendidikan, belum bisa ya. Nah, kalau mereka mau mengambil spesialis tertentu, mereka harus mengikuti step 4 ini. Kalau mereka dari professional master, mereka harus disupervisi selama 2 tahun atau setara 80 jam and so on. Sama dengan yang ini, kalau mereka, nah ini bedanya, kalau mereka yang mengambil PsyD, supervisi lanjutannya di step 4 itu hanya 40 jam atau 1 tahun, setara 1 tahun ya. Nah, ketika mereka lulus atau saat mereka mengambil step 4 ini, mereka sudah tahu nih, saya mau spesialisasi di bidang apa. Ada 9 endorsement, disebutnya endorsement ya kalau di Australia, itu yang diakui di sana, mulai dari clinical neuropsychology, jadi secara khusus spesifik membahas tentang neuropsikologi klinis, biasanya ini di bagian syaraf dan otak, lalu clinical psychology, hingga ke sport and exercise psychology. Nah, mereka bisa pilih ini dan mendalami di step 4 ini. Dan ketika selesai, barulah mereka dapat menyebut diri mereka psikolog klinis, for example. Oke. Nah, bedanya dengan yang ini, mereka tidak
bergelar master dan harus mengikuti ujian nasional ketika menyelesaikan internship 2 tahun atau 1 tahun ini. Gitu ya. Sementara yang 3 opsi ini tidak ada ujian nasional. Ketika lulus, ya udah bisa disebut psikolog umum. Lalu kita lihat deh mata kuliah yang ada di UQ misalnya. Saya dari di University of Queensland, ini yang nanti kalau lulus misalnya jadi Beside Science Honors. Jadi udah spesifik ketika mereka lulus high school, mereka mau mendalami bidang ini. Ini untuk mata kuliah tahun pertama. Total tahun pertama atau 2 semester harus menyelesaikan 16 unit atau 16 SKS. Dan ini yang ada di psikologi sendiri, mereka harus mengambil ini either di semester 1, 4 mata kuliah ini, atau mereka pecah, oke saya mau ngambil 2 mata kuliah ini di semester 1 dan 2 mata kuliah ini di semester selanjutnya. Any combination, dan ada 8 unit dari school atau prodi yang lain. Nah, karena di Australia memang mereka mendorong untuk lintas disiplin. Jadi, jangan heran kalau di sana kita masuk di program studi psikologi misalnya, tetapi ada mata kuliah misalnya ada yang hukum, ada yang filsafat atau sastra, itu bukan hal yang itu adalah hal yang umum ya. Nah, dan minimal untuk mahasiswa internasional itu 6 SKS atau 6 kredit. Jadi kalau dianggap full student itu kalau mengambil 6 atau 3 mata kuliah. Tuh. Ini udah seneng ya ngelihatnya dikit banget mata kuliahnya. Tapi harus ditambah dari mata kuliah, sekolah, atau program studi yang lain. Tuh. Nah, saya sempat menjadi tutor atau teaching assistant dari beberapa mata kuliah di sana, khususnya yang Psych 1030 atau Intro to Psychology. Jadi bayangin 3 mata kuliah yang di Indonesia itu 3 mata kuliah sendiri ya, perkembangan, sosial, dan klinis. Udah 17 menit teman-teman. Oke, akan saya percepat. Nah, saya menjadi teaching assistant di Psych 1030. Kurang lebih ini jadwal perkuliahannya, ini waktu saya menjadi tutor kali pertama, 2016 waktu itu, dan dosennya juga tim teaching, tidak hanya satu dosen, tetapi beberapa dosen dengan keahlian mereka masing-masing, ada satu koordinator waktu itu, dan kita di sana manggil dosen ya dengan nama, misalnya Blake waktu itu, kita nggak nyebut Profesor Blake, no, just name. So Blake, dia lebih ke area psikologi klinis, forensik lebih tepatnya. Lalu koleganya atau dosen-dosen lainnya itu ada Vanessa, klinis, Matthew, sosial, karena perkembangan, kemudian ya Blake sendiri, sosial forensik, Nancy ini klinis, khususnya klinis yang gerontologi atau yang dewasa lanjut, dan juga dibantu oleh staf admin tentunya. Ada Jennifer dan juga Anita. Nah, perkuliahannya sama, 12-13 sesi, ada jeda mid semester juga. Bedanya, 2 jam ini diisi dengan tatap muka dengan dosennya, lalu 1 jam dengan tutor. Di sini kami para tutor berperan. Yang kami berikan dalam tutorial itu bisa jadi perpanjangan atau tambahan konten dari mata kuliah. Misalnya di minggu kesekian nih, di tatap muka itu diberikan tentang attachment atau psychological therapist. Jadi ada 2, 1 jam pertama itu attachment, lalu jam kedua adalah psychological therapist. Nah, di tutorialnya kami memberikan bahan terkait developmental psychology, yaitu yang attachment, gitu ya. Jadi totalnya sebetulnya 3 jam tatap muka. Lalu untuk tugas-tugas waktu itu tidak ada ujian tertulis. Ya kalau mau dibilang online quiz itu tertulis, itu tertulis, tapi dilakukan setiap minggu, hampir setiap pertemuan. Jadi mengapa bobotnya banyak? Ini dilakukan 7 kali online dan terbatas waktunya.
10 menit saja. Jadi walaupun itu buka buku, kalau kita tidak tahu konsepnya, kita nggak tahu harus mencari di halaman yang mana atau di slide yang mana. Maka harus tahu konsepnya, dasar. Kemudian tugas akhirnya itu adalah menulis laporan. Nah, laporan ilmiah 1000 kata. Ini untuk deskripsi dari lab report. Oke. Dan di penekanannya waktu itu dari mata kuliah ini, tugas akhirnya adalah mahasiswa dapat berpikir kritis, logis, dan juga menulis ilmiah. Bayangkan ini mata kuliah semester 1 ya, jadi diharapkan dengan fondasi dari tugas ini, mereka selanjutnya dapat menulis dan membaca artikel ilmiah dengan kritis. Jadi tidak hanya menerima mentah-mentah informasi yang disampaikan. Nah, ini yang teman-teman di bidang psikologi juga perlu perhatikan bahwa ketika kita membaca sesuatu informasi, ketika kita membaca suatu informasi juga harus kritis, sumbernya dari siapa atau dari mana, apakah valid, dapat dipercaya, dan seterusnya. Oke, nah itu selintas tentang perkuliahan psikologi di Australia. Dan selanjutnya, slide terakhir, persiapan bagian kedua, ada 4 referensi yang saya minta teman-teman baca sebelum nanti mendengarkan bagian kedua. Dokumennya sudah saya buat dalam bentuk PDF dan saya transfer ke Bu Ratri, atau teman-teman juga bisa coba mengunjungi website ini, kecuali nomor 4 ya, karena itu buku, minta ke Bu Ratri, atau beliau ada petunjuk yang nanti diberikan ke teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, silakan mengirim email surel ke alamat ini. Oke, terima kasih untuk waktunya mendengarkan. Maaf lebih dari 15 menit, nanti bagian kedua akan saya coba tepat 15 menit, atau lebih-lebih dikit. Oke, sampai jumpa dan selamat istirahat.